Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamilia Zetira dari Teknik Geologi 2018 Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana gempa bumi daerah Sumedang Selatan, Jawa Barat. Daerah Sumedang menurut zona fisiografi masuk ke dalam zona Bogor yang memiliki ciri geologi dengan seri batuan endapan laut tersier yang terdiri sebagian besar dari lempung, napal, lempung tupan, batu pasir dengan endapan vulkanik. Berdasarkan data penduduk daerah Sumedang Selatan, daerah ini memiliki jumlah warga yang tinggal pada bantaran tebing sekitar 30.713 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduknya, kepadatan penduduk daerah ini yaitu berjumlah 77.225 jiwa, di mana 39.251 penduduknya berjenis kelamin laki-laki dan 37.974-nya berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari kemampuan adaptifnya, pada tahun 2014, kakak listrik daerah Sumedang sudah mencapai 296.000. Selain itu, jaminan kesehatan desanya pada tahun 2014 juga sudah terdapat 1.640 buah posyandu, polindes sebanyak 136 buah, poskesdes 218 buah, kadar kesehatan sebanyak 5.852 orang, dan juga terdapat 4 panti cacat, 10 panti asuhan, dan juga 1 panti jompo. Sumedang Selatan juga memiliki lahan sawah, pertanian, dan juga kawasan hutan yang cukup luas. Selain itu, sumber air minum daerah ini menggunakan PDAM yaitu 668.579 meter kubik dan beberapa juga yang menggunakan air sumur. Sedangkan saluran irigasinya, lahan sawahnya menggunakan pengairan irigasi seluas 27.742 hektar, sedangkan sisanya menggunakan tada hujan. Berdasarkan kondisi geologinya, jika dilihat dari peta topografi daerah Sumedang Selatan, daerah ini memiliki kontur yang tidak begitu rapat. Selain itu, daerah ini juga sudah banyak terdapat jalan sehingga memudahkan warganya untuk melakukan aktivitas lainnya. Berdasarkan klasifikasi Widyatmanti 2016, kelas kelerengan terbagi menjadi 7. Jika dilihat dari kondisi geologi Sumedang Selatan, daerah ini lebih banyak berwarna hijau, di mana menunjukkan daerah ini kelerengannya berkisar antara 0 sampai 13, di mana daerahnya merupakan daerah yang datar sampai lereng yang cukup landai. Tetapi terdapat beberapa bagian juga yang sudah memiliki warna merah yang menunjukkan bahwa daerah tersebut terdapat lereng yang sangat curam. Sedangkan jika dilihat dari peta geomorfologinya, daerah ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu dataran rendah, di mana daerah yang memiliki ketinggian kurang dari 50, perbukitan rendah berkisar antara 50 sampai 200, perbukitan antara 200 sampai 500, dan juga perbukitan tinggi yang berkisar antara 500 sampai 1000. Hal ini bisa dilihat berdasarkan warna pada petanya. Berdasarkan kondisi geologi daerah penelitian, lokasi ini berpotensi kebencanaan gempa bumi. Didukung juga dengan data Inaris, lokasi penelitian memiliki tingkat resiko bencana gempa bumi dari sedang hingga tinggi. Adapun upaya mitigasi bencana yang dapat dilakukan yaitu dengan cara melakukan sosialisasi, edukasi publik, dan gladi evakuasi secara rutin pada daerah rawan dan rentan terhadap gempa bumi. Melakukan pembangunan sistem peringatan dini bencana gempa bumi,
memberlakukan building code yang mudah dipahami masyarakat di daerah rawan dan berpotensi tinggi terjadinya gempa bumi. Melakukan pengawasan penataan ruang di daerah gempa dengan mengacu pada peta bahaya gempa bumi hasil kajian resiko. Melakukan sosialisasi mengenai rumah ataupun bangunan yang aman terhadap bencana gempa bumi yang dilengkapi dengan panduan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Dan juga melakukan pelatihan pengawasan ketahanan bangunan terhadap gempa bumi. Selain melakukan mitigasi dalam memulihkan keadaan akibat terjadinya bencana, pasti memerlukan biaya pemulihan. Maka dari itu, untuk berjaga-jaga bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana, hendaknya mengasuransikan properti atau harta yang dimiliki agar tidak terjadi kerugian yang cukup besar. Barang-barang yang diasuransikan dapat berupa kendaraan, rumah, tempat usaha, dan juga yang lain sebagainya. Asuransi kebencanaan dibuat sebagai bentuk upaya rehabilitasi pasca bencana. Sesuai dengan poin 3 Sendai Framework 2015-2030, dalam upaya pengurangan kerugian akibat bencana dan juga asuransi bencana. Asuransi bencana dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa, baik berupa penggantian atau perbaikan barang dan juga penggantian bangunan. Asuransi sangat penting untuk dimiliki serta dapat membantu mengurangi resiko serta kerugian yang disebabkan oleh bencana alam yang terjadi di suatu daerah tersebut. Mengingat wilayah Indonesia sendiri sangat rawan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan juga bencana alam yang lainnya. Sebagai salah satu contoh, jika harga rumah beserta isinya yang akan ditanggung bernilai 200 juta, maka premi yang harus dibayarkan yaitu sebesar 0,075 dikali NP. Nah, sehingga biaya premi yang harus dibayarkan setiap bulannya berjumlah sekitar Rp150.000.